nama kakak yang di depan? Kak Awam mau cerita. Dunia anak penuh keceriaan. Di masa ini kreativitas dan daya imajinasi mereka berkembang. Untuk itu, orang tua perlu menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik melalui komunikasi yang sifatnya mendidik. Salah satu bentuk metode komunikasi anak dan orang tua yang syarat akan pesan moral adalah lewat kegiatan mendongeng. Tergerusnya budaya mendongeng serta kurangnya sarana edukasi menarik bagi anak-anak menjadi dasar berdirinya Kampung Dongeng Medan atau disingkat Kado Medan. Kado Medan didirikan oleh Cici Tarigan pada tahun 2013. Ia terinspirasi dari kegiatan Awam Prakoso, seorang pendongeng nasional sekaligus pendiri Kado di Indonesia. Kini meskipun berbekal 7 orang relawan yang aktif, Kado Medan berupaya membangkitkan dan melestarikan kembali kegiatan mendongeng ke masyarakat. Setiap bulan mereka rutin menggelar kegiatan Kado awal pekan. Kegiatannya meliputi workshop kreativitas anak, ajang unjuk bakat, dan pertunjukan pentas dongeng. Tema dongeng yang mereka bawakan biasanya disesuaikan dengan tingkatan umur pendengarnya. Untuk anak TK biasanya disuguhkan tentang dunia hewan atau dongeng fabel, tema petualangan untuk anak SD, tema heroik untuk kalangan SMP, sedangkan dongeng bertema persahabatan dan sains untuk siswa SMA. Mendongeng dengan interaktif membuat anak merasa terlibat masuk ke dalam cerita. Usaha relawan Kado Medan dalam menularkan kebiasaan mendongeng ke masyarakat ini menjadi suatu upaya positif dalam mengasah daya imajinasi dan karakter anak. Kelak diharapkan kesibukan orang tua tidak lagi menjadi alasan untuk meninggalkan kebiasaan mendongeng sebelum tidur bagi anak-anak mereka. Mendongeng bisa membantu perkembangan otak, psikologis, bahkan kecerdasan emosional anak. Nah, selain itu ternyata mendongeng juga bisa membantu mempererat kembali hubungan antara orang tua dan anak. Nah, di Kota Medan sendiri ada sekelompok relawan Kampung Dongeng Medan atau disingkat Kado Medan yang terus menggalakkan virus mendongeng ke masyarakat. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya salah seorang relawan Kampung Dongeng Medan yaitu Indriani. Halo Kak Indri. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Ya, sama-sama. Nah, seperti apa sih Kak fenomena mendongeng sendiri di Indonesia khususnya Kota Medan sehingga perlu membentuk sebuah Kampung Dongeng Medan ini? Nah, sebenarnya banyak sekali ya anak-anak sekarang yang udah tidak kenal lagi yang namanya legenda, kemudian malah sejarah atau cerita-cerita dongeng-dongeng yang dulu sering kita dengar. Makanya sayang sekali banyak ketimpangan gitu dari malah menurun gitu daripada kita dulu waktu kecil. Maka kita dengan beberapa relawan mikir perlu nih kita galakan kembali cerita-cerita yang bermanfaat bagi anak-anak. Nah, kalau misalnya di Medan sendiri seperti apa Kak fenomena mendongeng sendiri? Ya, di lingkungan sekitar kita aja deh, jarang anak-anak yang bisa bercerita tentang legenda, tentang cerita-cerita zaman dulu gitu, atau malah menulis karangan mereka hari-hari. Kalau disuruh gurunya gitu mereka udah kesulitan, makanya jarang lah ditemui anak-anak sekarang yang bisa bercerita, kecuali ketika mereka mempunyai orang tua yang peduli gitu. Nah, kemudian di bayangan saya nih Kak, Kampung Dongeng Medan, berarti saya memikirkannya ini adalah sebuah kampung dengan masyarakat yang hobi mendongeng. Seperti itukah Kampung Dongeng Medan ini bentuknya atau seperti apa? Kampung Dongeng Medan itu adalah perwakilan daerah dari Kampung Dongeng Nasional, yaitu yang di Jakarta. Kenapa diberi Kampung Dongeng? Iya, karena memang yang di pusat, yang di Jakarta itu memang di sudut pinggiran Tangerang. Jadi maka founder kita menamakannya Kampung Dongeng gitu. Tapi juga bisa filosofnya, disitulah kita semua kegiatan yang berkegiatan dengan anak itu ada di situ, kampungnya anak-anak gitu. Tapi karena memang lebih memilih dongeng sebagai sarana utamanya, maka dibuat Kampung Dongeng. Nah, kemudian berbicara tentang sejarahnya, kenapa bisa terpikir untuk mendirikan sebuah kampung dongeng atau seperti apa ceritanya dulu merintis Kampung Dongeng itu sendiri? Ya, tadinya kita mengikuti kegiatan-kegiatan Kak Awam sih melalui sosial media. Kemudian kita tergerak, loh kenapa ya di kota kita sendiri nggak punya yang kayak gitu. Nah, Kak Awam ini siapa Kak? Kaum Prakoso itu adalah seorang praktisi pendidikan, juga pakar dongeng. Oh, berarti awal mulainya dari sana? Yang foundernya Kampung Dongeng. Nah,
ketika kita mengikuti kegiatan KAWAM dan sangat positif gitu. Kita mikir kenapa ya di daerah kita tuh nggak ada kayak gitu. Maka kita berkoordinasi dengan beliau, dengan izin beliau, kemudian sesuai dengan SOP yang diberikannya kita membuat perwakilan di daerah Medan gitu. Berbicara tentang manfaat mendongeng nih Kak, seperti apa sih manfaat mendongeng mungkin untuk bagi anak-anak sendiri, dari baik itu dari segi mentalnya, kemudian intelijensinya, itu seperti apa manfaatnya? Yang jelas pertama kita mendekatkan diri dulu kepada anak, kemudian anak itu bisa jadi lebih aktif berkomunikasi dengan kita, kemudian menjadi lebih percaya diri secara mental, anak-anak lebih lebih bisa menceritakan suasana hatinya, tidak gampang merajuk atau ngambek gitu kan. Kemudian lebih ketika kita bicara soal anak dan intelijensinya, anak lebih mudah memecahkan masalah mereka karena imajinasi mereka berkembang. Ketika mendengar dongeng, imajinasi akan berkembang. Dongeng sudah dikenal sejak zaman sastra purba Indonesia dan tergolong dalam sastra lisan. Ceritanya bersifat khayal, ajaib, namun berisi nasihat. Ada beberapa jenis dongeng, namun biasanya yang paling disukai anak-anak adalah jenis fabel, yaitu dongeng yang mengangkat hewan sebagai karakter di dalam ceritanya. Nah Kak Indri, ngomong-ngomong, apa saja sih jenis-jenis dongeng ini sendiri? Banyak. Ada fabel, itu yang bercerita tentang hewan, kemudian ada riwayat, ada legenda yang tentang menceritakan asal-usul suatu tempat atau benda. Kemudian ada histori tentang kepahlawanan, macam-macam. Berarti banyak juga jenisnya ya Kak Indri ya? Jadi kalau misalnya yang disukai anak-anak jenis apa nih biasanya? Tergantung umur. Kalau untuk anak-anak tingkat TK ke bawah itu biasanya fabel. Kemudian kalau SD itu bisa lebih ke fiksi, bisa tokoh orang ya. Ketika SMP kita sudah histori. Oh ini berarti mendongeng juga sampai ke SMP? Iya, SMA, bahkan dewasa. Ya? Dewasa kita juga pernah dongeng untuk dewasa. SMA atau ke atas dia lebih dongeng motivasi. Gitu. Oh seperti itu. Biasanya tema-tema apa yang diangkat untuk yang mungkin kalau untuk anak-anak mendongeng mungkin udah sering ya diberikan ke anak-anak. Kalau untuk orang dewasa kira-kira temanya seperti apa kalau mendongeng? Motivasi tentang hidup, kemudian agama, kemudian tentang cita-cita, kemudian tentang karakter-karakter berbudi baik, jujur dan sebagainya. Tertarik juga nih Kak mau jadi pendongeng ini kira-kira apa sih modal awal ataupun modal dasar untuk menjadi seorang pendongeng kira-kira? Jelas yang pertama niat dulu, kemudian niat dulu, kemudian kita harus bisa membuat cerita yang sederhana, kemudian mempunyai jenis suara minimal 2, kemudian kita mengolah fisik dan ekspresi. Nah kemudian ini anak-anak kan biasanya aktif, kalau misalnya kita sedang mendongeng mungkin bisa saja tidak didengarkan gitu. Nah biasanya Kak Indri sendiri gimana cara menyiasati kalau misalnya mereka harus bisa mendengarkan dongeng dari awal sampai akhir gitu? Biasanya kalau kita di kampung dongeng itu dari awal sudah ada kesepakatan dulu, memberikan sapaan-sapaan khusus, misalnya adik-adik atau kalau kakak tanya hai, jawab halo ya, nah gitu. Kalau ketika sudah berulang-ulang dan mereka merasa nyaman dengan kita, ketika di tengah-tengah cerita mereka mulai itu agak lari-lari, kita panggil lagi tuh hai, otomatis mereka menjawab halo dan jadi fokusnya balik lagi ke sana balik lagi ke kita. Oh, seperti itu. Nah kemudian ini kan kampung dongeng, berarti relawannya semua seharusnya bisa mendongeng ya. Nah kalau di kampung dongeng Medan sendiri seperti apa? Apakah memang relawannya harus bisa mendongengkah atau seperti apa? Kampung dongeng, namanya kampung ya, pasti banyak yang terjadi di dalamnya dan orang-orangnya juga punya skill-skill yang lain-lain. Tidak, kalau kami ada yang skillnya memang khusus untuk kreativitas, ada yang sains, kemudian ada yang parenting, kemudian yang pasti memang kita harus menyediakan relawan yang bisa mendongeng. Oh seperti itu. Berarti tidak mentok hanya di mendongeng saja ya, berarti ada kelas kreativitas juga ada bisa di sana ya. Oke Kak Indri, menarik sekali perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan dari Kampung Dongeng Medan atau Kado Medan? Berikut liputannya. Menjadi sekelompok pemuda yang konsen terhadap budaya mendongeng, Kado Medan juga menjangkau beberapa daerah pelosok untuk menghibur anak-anak. Seperti pada kegiatan Kampung Dongeng Keliling yang berlokasi di daerah Tembung kali ini. Kegiatan yang menjadi rutinitas Kado Medan ini dilakukan sebulan sekali selama 1 pekan lamanya. Dulu, kegiatan Kado Medan sempat ditolak oleh beberapa pihak, meskipun kegiatannya bersifat gratis.
Namun karena usaha dan tekad kuat para relawan, kini kegiatan Kado Medan akhirnya disambut baik oleh masyarakat. Bahkan Kado Medan kerap diundang untuk mengisi berbagai acara, seperti pada event Indonesia Mendongeng ini. Mereka turut menghibur para santri TK dan TPA yang ada di kota Medan ini lewat kegiatan mendongeng. Kado Medan tidak hanya menaruh perhatian pada tumbuh kembang anak, tetapi juga para orang tua. Lewat seminar parenting, mereka mengedukasi para orang tua tentang bagaimana memahami karakter anak, mendidik mereka tanpa menghardik, serta saling bertukar pikiran dalam memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Kado Medan mengajak masyarakat untuk mendongeng dan melakukan hal yang serupa. Minimal memulai kegiatan mendongeng dari orang tua, lingkungan sekolah, bahkan ke masyarakat. Sebab komunikasi lewat mendongeng mampu membentuk karakter dan budi pekerti anak yang akan menjadi generasi emas bagi Indonesia. Masih bersama saya dan Indriani di Selasar Budi. Tidak hanya mengkampanyekan gerakan mendongeng, mereka juga ternyata berdongeng keliling dan mengajak orang tua untuk mengenali psikologis anaknya. Nah Kak Indri, seperti apa nih kira-kira kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kampung Dongeng? Karena kan ini dari 2013 sudah berjalan ya. Diawali kita dari dongeng dari lingkungan rumah sekitar dulu, kemudian ketika sudah beberapa bulan kita jalan ke sekolah-sekolah, sampai akhirnya kita membuat satu kegiatan Kado Alpekan itu yang di 1 minggu sekali di awal bulannya. Kemudian ada lagi nanti Kado Keliling, kita datang ke sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan yang mau dikunjungi. Ningkat lagi kemarinnya ada kegiatan bakti sosial, kemudian ningkat lagi ada kegiatan Kampung Dongeng Kreativitas, kemudian yang terakhir adalah Kampung Dongeng Kunjungan. Berarti kegiatannya terus meningkat berarti ya. Nah, tadi saya dengar banyak tujuannya ke sekolah-sekolah. Nah, selain ke sekolah-sekolah kira-kira kemana lagi ya kalau misalnya Kampung Dongeng keliling? Ya, kalau Kampung Dongeng yang keliling memang masih seputaran sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan atau orang-orang yang mau dikunjungi, mereka mengumpulkan anak di satu tempat dan kita tinggal datang gitu. Tapi belakangan ini kita juga berkunjung ke tempat-tempat yang di luar dari sekolah, misalnya lapas anak, kemudian panti asuhan, kemudian rumah baca di satu daerah Belawan sana. Nah, kira-kira selama berkegiatan pernah tidak mendapat penolakan dari masyarakat sendiri untuk kegiatan mendongeng ini? Ya, awal-awal juga seperti itu. Kalau kita datang gitu, minta waktunya sebentar untuk bermain-main dengan adik-adik, kita biasanya ditolak gitu. Sempat ditolak berarti ya? Iya, mereka menganggap untuk apa gitu mendongeng di sela-sela aktivitas sekolah. Sekolah itu kan penting kan gitu. Jadi di awal-awal 2013 tuh memang masih awam sekali perkenalan dongeng ke sekolah. Kemari-kemari malah justru sekolahnya yang ada tuh yang tiap bulan akan nelpon, Kak, kapan lagi nih ke sekolah kita? Oh, dulu yang sebenarnya mendapat penolakan sekarang malah dapat requestan gitu ya Kak ya, kebalikannya Bang ya. Mendidik anak lewat mendongeng dengan atraktif dan interaktif adalah kegiatan yang mengasyikkan. Saat mendengarkan dongeng, anak bisa berimajinasi membentuk visualisasinya sendiri. Dan ketika mereka mulai tertarik, pesan moralnya pun akan mudah terserap. Mendongeng juga mempererat ikatan komunikasi antara anak dan orang tua. Ketika mendengar dongeng, anak akan semakin merasa dekat dan terikat dengan orang tuanya. Apalagi bila bercerita sambil memeluk mereka. Bagaimana sih antusias anak-anak ketika Kampung Dongeng datang untuk berdongeng untuk mereka gitu? Kalau sekarang kita baru datang aja, baru di depan kelas mereka tuh udah nyambut banget gitu kan, memanggil nama kita. Apalagi ketika kita bercerita dan mengajak mereka bermain itu dari riuhnya seperti apa. Ya menyenangkan. Kampung Dongeng punya banyak kegiatan. Nah, apakah kegiatan ini sendiri digratiskan atau berbayar untuk masyarakat sendiri? Kita mengadakan kegiatan itu subsidi silang ya Kak, mana yang memang ketika kunjungan sosial, ketika kita ke tempat-tempat namanya perlu dibantu, kita pasti gratisin ya Kak. Tapi memang di beberapa kegiatan ya memang kita diundang khusus untuk tampil di acara mereka, itu memang berbayar.
Saya dengar Kado Medan juga menjadi pelopor berdirinya kado lain di Sumatera Utara. Di mana saja, Kak? Nah, lebih tepatnya membantu ya. Membantu ya. Membantu. Nah, kita punya 3 teman-teman adik-adik, itu Kampung Dongeng Binjai, Kampung Dongeng Stabat, dengan Kampung Dongeng Banda Aceh. Nah, itu kegiatannya apakah sama seperti Kampung Dongeng Medan juga atau punya ciri khas kegiatan yang berbeda? Setiap daerah itu pasti punya ciri khas masing-masing dan itu dibebaskan oleh founder kami. Nah, kemudian kenapa nih terpikir untuk membantu mendirikan kado di tempat yang lain, di daerah yang lain? Apakah di Medan ini kurang cukup merangkul masyarakat untuk kembali berdongeng untuk anak-anaknya? Kita bergerak melalui sosial media ya, jadi kegiatan kita pasti akan terdengar di daerah-daerah yang lumayan jauh dari kita. Nah, mereka berulang kali mengundang gitu kan, berarti kan animo mereka cukup banyak, cukup bagus. Nah, kita terpikir kenapa tidak mereka saja yang bergerak gitu. Kalau kita yang harus mondar-mandir juga kasihan merekanya juga harus mengakomodasikan kami kan. Jadi kami menyarankan mereka agar mendirikan di tempatnya dan kita akan membantu mereka mulai dari perkenalan, kemudian menjadi pendongeng yang baik, kemudian mendirikan organisasi dan sebagainya. Nah, kemudian Kampung Dongeng Medan dikatakan tadi membantu berdirinya kampung dongeng lain yang ada di luar daerah. Lantas saat itu apa sih target yang ingin dicapai dari Kado Medan ketika sudah berhasil mendirikan ataupun membantu Kado Medan berdiri di daerah yang lain? Oke. Target kami selalu ke anak-anaknya, agar anak-anak di satu daerah itu lebih sering lagi mendengar cerita, lebih sering lagi bermain-main layaknya kita dulu gitu. Nah, alhamdulillah tercapai. Jadi di daerah-daerah yang sudah kami kunjungi, mereka sudah mulai punya adik-adik kampung dongengnya sendiri. Oh, sudah punya anggota sendiri ya. Nah, kalau misalnya antusiasnya jauh berbeda tidak yang seperti yang ada di Kota Medan atau yang ada di luar sana? Sebenarnya antusiasnya sama ya, cuman apakah pergerakannya lebih cepat, lebih lambat, itu dilihat dari besar kecilnya kota tersebut itu sebenarnya. Selain di Medan ada banyak juga Kado Medan. Lantas seperti apa sih hubungan kerjasama antara Kado Medan dan Kado yang ada di luar Medan sendiri? Persaudaraan, jadi Persaudaraan ya? Persaudaraan, jadi ketika mungkin ada yang memanggil kami dari Binjai, kami akan menyarankan untuk menyerahkannya ke Kado Binjai. Kalau ada yang memanggil kita di Aceh, kita akan menyerahkannya. Itu kan bersaudara, artinya kita saling berbagi dan sharing informasi. Pernah tidak mengadakan kegiatan di satu tempat, namun dari kampung dongeng yang berbeda daerah? Pernah tidak, Kak? Sebelum terdirinya Kampung Dongeng itu pernah juga kita jadinya bersinergi. Ketika kita di lapas kemarin, Kampung Dongeng lapas kan ada di Medan, Kampung Dongeng Binjai sama Stabat datang ke Medan, kita sama-sama mengadakan. Baik Kak Indri, kita harus jeda sejenak kembali. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat tentang kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh relawan Kampung Dongeng Medan. Berikut cuplikannya. Meningkatkan kreativitas dan daya pikir anak itu dia biar bisa lebih aktif dan kreatif gitu. Kedepannya kita ingin di televisi atau di mana ada acara-acara yang seperti ini, karena kan sekarang ini terlalu banyak kartun-kartun pun yang tidak mendidik. Jadi dengan mendongeng ini kan ada istilahnya apa tuh namanya, umpan balik atau kesimpulan atau pendidikan yang dapat diterima oleh anak. Kegiatannya bagi saya positif banget, apalagi buat anak-anak, karena anak-anak sekarang butuh dongeng gitu. Karena udah banyak gadget, jadi mereka kan di gadget itu nggak ada dongeng. Jadi dengan adanya kampung dongeng ini, mereka jadi tambah tahu cerita-cerita dahulu, cerita-cerita tentang binatang. Jadi mereka mengerti. Dengan dongeng kita bisa tanamkan pendidikan buat anak-anak, buat tanamkan rasa sabar, rasa giat belajar dan rasa bersyukur pada Yang Kuasa. Kegiatannya membuat kita percaya diri, tidak putus asa, dan selalu membuat orang bahagia. Seorang yang pemuda yang sederhana ingin menjadi orang kaya. Kita harus tidak boleh pantang menyerah, selalu berusaha, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatannya senam dan menari. Batu ceritanya baik
ramah, dan sopan. Nah Kak Indri, kira-kira perubahan apa sih yang paling berasa dan paling kontras di perubahan perilaku anak-anak ketika mereka sudah mendengarkan dongeng? Lebih ceria, itu lebih pasti. Kemudian lebih gampang diajak interaksi dari yang tadinya malu atau takut, jadi lebih terbuka, dan itu baik sekali untuk mereka mengkomunikasikan perasaannya. Kemudian karakter-karakter yang kita tanamkan mereka bawa pulang. Di sana kita menanam karakter harus rajin mandi melalui cerita. Nanti sampai rumah mereka akan bercerita, ibu akan rajin mandi. Seperti. Berarti pesan yang disampaikan dari karakternya melekat di pikiran mereka seperti itu ya. Dukungan dari masyarakat sendiri seperti apa Kak yang sudah diberikan ke Kampung Dongeng Medan sendiri? Sampai saat ini saya bangga sekali dengan ibu-ibu yang rajin menggotong 2-3 anaknya ke Kampung Dongeng awal pekan pagi-pagi dengan segala macam perabotan perlengkapan anaknya. Hanya untuk mendengarkan cerita, sekitar 2 jam, 3 jam bermain dengan kami, itu sudah menunjukkan bahwa orang tua merasa perlu ada satu waktu untuk anaknya bermain-main kembali seperti kita dulu gitu. Nah Kak Indri, kira-kira apa sih kesulitan yang selama ini dihadapi ketika sedang berkegiatan di Kampung Dongeng Medan? Saya mengambil ketika kita berkegiatan Kampung Dongeng awal pekan. Kita outdoor di sini, di satu taman di Medan. Ya pasti akan berdamai dengan cuaca. Kalau panas ya kepanasan, apalagi kalau hujan kita akan kocar-kacir mencari tempat yang aman. Kalau di ruangan kita akan berhadapan dengan teknis, apakah soundnya yang kurang baik atau gedungnya yang terlalu panas, seperti itu. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang belum ada kesulitan yang sangat gimana-gimana banget dalam menghadapi anak-anaknya. Baik Kak Indri, saya di pertanyaan terakhir ini ingin meminta Kak Indri menyampaikan pesan ke adik-adik di rumah dan orang tua di rumah. Kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk kegiatan mendongeng dan kembali melestarikan kegiatan ini sendiri? Tapi dengan tantangan mungkin Kak Indri boleh menirukan salah satu suara karakter dari karakter dongeng yang pernah Kak Indri mainkan sendiri. Hai adik-adik, jangan lupa ya, membaca buku itu penting. Kemudian mendengarkan cerita itu juga penting. Kalian bisa bergembira dan berimajinasi melalui sebuah cerita. Makanya membaca ya, membaca adalah jendela dunia. Kamu akan menemukan hal-hal ajaib di dalamnya. Oke, terima kasih. Wah, menarik sekali Kak Indri. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi Kak Indri. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat buat adik-adik dan orang tua di rumah. Baik pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh relawan Kampung Dongeng Medan bisa menginspirasi sekaligus menjadi teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, tebarkanlah nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh